Selamat siang, Pak Ling. Pak Ling, calon kencan buta Anda sudah menunggu di kafe. Apakah barang yang saya minta sudah siap? Pak Ling, Anda benar-benar mau memakai seragam pengantar makanan untuk kencan buta? Nyonya besar secara khusus, tanpa mengungkapkan identitasnya, telah mengatur kencan buta ini untuk Anda. Katanya, dia pasti bisa mencarikan Anda seorang gadis yang tidak melihat harta. Materi atau tidak, saya akan tahu setelah mencoba. Tenang saja, pasti akan saya dapatkan. Pria ini hari ini, katanya keluarganya cukup kaya. Asalkan berhasil, bayi di perutku nanti tidak perlu khawatir siapa yang akan menanggungnya. Sudah hamil masih ingin orang menjadi penanggung jawab? Pak, saya tidak minta mas kawin, tidak minta rumah, tidak minta mobil. Asalkan Anda baik pada saya rela menjalani hidup yang baik bersama Anda. Maukah Anda menikahi saya? Bibi, ini sedikit tanda perhatian dariku. Pasti beli di lapak kaki 5 lagi, kan? Paling 2 koin 1, ya? Bibi, Kian jujur saja ya padamu. Tipe sepertimu, tidak punya ijazah, gelar, orang tuamu di rumah juga tidak punya pekerjaan tetap yang layak. Aku sungguh sama sekali tidak suka. Kian, jangan salah paham. Ibuku bukan bermaksud begitu. Lagi pula, kita menikah. Dia kasih 300.000 yuan sebagai mahar. 300.000 yuan. Bibi, aku dan Yue sudah bersama 3 tahun. Kau harusnya tahu sifatku, kan? Benar, Bu. Tahu apa? Niat kecilmu itu, apa menurutmu aku tidak tahu? Kau tidak lain ingin karena anakku kaya, kan? Keluargaku kami, bagaimanapun, kami berbisnis. Putraku masih sangat muda, sudah jadi manajer umum. Kau sungguh beruntung. Kian. Uang itu penting. Kalian boleh saja menikah. Aku setuju. Tapi perjanjian pranikah ini, kau tanda tangani dulu. Masuk keluargaku, harus putus hubungan dengan keluarga asal. Uang mahar 300.000 yuan harus dibawa kembali ke keluargaku. Dan persyaratan mas kawin harus ada mobil Bentley. Setelah menikah, pihak wanita berhenti bekerja dan mengurus suami dan anak di rumah. Setiap bulan diberi uang belanja 500 yuan. Wajar. Dalam 3 tahun harus punya 2 anak. Wajib punya anak laki-laki. Kalau tidak, teruslah melahirkan sampai punya anak laki-laki. Anak perempuan akan diberikan pada kerabat untuk diadopsi. Yuan Kian, keluarga biasa sepertimu bisa menikah dengan anakku. Itu keluargamu sudah sangat beruntung. Aku hanya meminta sedikit permintaan kecil. Tidak berlebihan, kan? Benar. Kian. Ibuku tidak punya maksud lain. Nanti kita menikah, kita pindah dan tinggal sendiri. Aku juga bisa tidak pakai Bentley. Kamu belikan aku BMW 100 juta. Huyue, ibumu mengajukan permintaan yang keterlaluan. Kamu diam saja. Bukan. Perkataan ibuku juga benar. Wanita harusnya di rumah mengurus suami, dan anak wanita tidak berbakat adalah kebajikan. Kata ibuku, wanita tidak butuh banyak uang. Hidup akan enak. Lagi pula, kamu juga tidak perlu kerja mencari uang. Kamu. Ibumu bilang ibumu menyuruhmu makan kotoran. Kenapa tidak kamu makan? Kian, kamu memarahiku. Bukankah aku pantas dimaki? Yuan Kian, beraninya kamu menyerang anakku. Huyue, aku sudah bersamamu 3 tahun. Kali ini juga kamu yang melamarku. Tidak kusangka hanya karena uang. Apa kamu pikir aku tidak bisa tanpamu? Yuan Kian, kamu sudah jadi pelacur? Masih ingin sok suci? Bukankah kamu juga cuma mengincar uang keluargaku? Kenapa kamu sok suci begitu? Sudahlah, Kian. Jangan ngambek lagi. Ibuku bilang, bisa memberimu mas kawin 300.000. Aku, Yuan Kian, memang tak punya banyak uang. Tapi aku tahu bagaimana menjunjung harga diri. Uang keluargaku kalian, aku tak sudi. Oh, sok suci begitu. Jangan-jangan kamu sengaja menolak agar aku mengubah perjanjian pranikah? Perjanjian pranikah ini lebih baik kamu simpan saja untuk menantu selanjutnya. Kian, barusan kamu tidak dengan baik-baik? Tuan, aku tidak butuh mas kawin, tidak butuh rumah, tidak butuh mobil,
Asalkan kamu baik padaku, aku bersedia hidup bahagia bersamamu. Maukah kau menikahiku? Yuan Kian kau, sudah keterlaluan. Kau memilih pengantar makanan rendahan. Kau sengaja ingin mempermalukan kami, ya? Bibi, tidak semua orang tergiur dengan uang keluarga kalian itu. Haha. Aktingmu lumayan bagus. Aku tidak percaya kau bisa melepaskan anakku, pria berkualitas seperti dia, hanya untuk memilih pengantar makanan rendahan. Nona, kau Menikahlah denganku. Aku akan bekerja keras mencari uang. Dan kita akan membangun rumah tangga bersama. Pesananmu berikutnya. Sudah diantar belum? Cepat pergi sana. Ini adalah menantu keluargaku. Dia dan anakku sudah berpacaran selama 3 tahun. Apa kau ingin menjadi pemungut masalah? Kau? keluargaku terus mendesak pernikahan. Wanita ini sepertinya dia tidak menganggap uang itu penting. Menjalin hubungan sementara dengannya juga tidak buruk. Kian, aku tidak pernah memberitahumu sebelumnya. Karena aku ingin memberimu kejutan. Kau tahu tidak, aku akan bekerja sama dengan grup Link. Jika kau menikah denganku, wanita lain akan iri padamu. Keluarga Hu? Apakah itu grup Keda? Betul sekali. Tidak kusangka, kau yang hanya seorang pengantar makanan. Ternyata tahu, grup Keda kami. Putraku, harganya akan segera berlipat ganda. Apakah kerjasama itu akan berhasil? Itu belum tentu. Apa? Kau berani mengutukku? Mulai sekarang, dia adalah wanitaku. Menikahimu, aku setuju. Yuan Kian, kalau kamu berani macam-macam, jangan harap kamu bisa menginjakkan kaki lagi di pintu utama keluarga Hu kami. Bukan. Kian, kau. Anakku suruh dia pergi. Berhenti. Kue dan kopi itu sudah kau makan, kan? Totalnya 200 lebih. Tinggalkan uangnya lalu pergi. Sudah, ayo pergi, Nyonya Ling. 500 ini. Mungkin dia harus mengantar makanan 2 atau 3 hari baru bisa mendapatkan uang segitu kan? Bukan. Kian. Sini. Bu, lihat dia. Wanita seperti dia, mana mungkin tega melepaskan anakku yang seunggul ini? Ini namanya memancing supaya dia kembali. Kalau kamu mengejarnya, dia pasti akan langsung minta mas kawin lebih. Gaya-gaya licik seperti itu, Mama sudah sangat paham. Tunggulah saja. Tidak lama lagi, dia pasti akan kembali. Sungguh. Tentu saja. Selamat menikah. Mati saja kau, bajingan. Ma, Yuan Kian benar-benar menikah? Pasti bohong. Foto editan. Kalau tidak percaya, coba saja kirim pesan padanya. Oh. Ma, Wanita sialan itu. Bagaimana bisa dia tega meninggalkan keluarga Hu kita? Dukungannya kuat. Bu. Sekretaris utama grup Link. Sekretaris utama grup Link nomor identitasnya. Yan Jun, dia menelponku. Angkat. Sekretaris Yan, ada perlu apa ya? Menghubungi saya? Hu Yue, saya secara resmi memberitahumu. Grup Link dengan perusahaanmu Grup Keda. Semua kerja sama dibatalkan. Tidak. Sekretaris Yan, apa ada salah paham? Bu, dia menutup telepon. Bu, benar-benar, apa yang dikatakan si pengantar makanan bau itu benar? Aku pergi ambil mobil dulu. Kamu tunggu sebentar. Kamu punya mobil? Beli tunai. Tidak perlu terlalu iri. Nona Ling, sudah sesuai perintah Anda. Semua kerja sama dengan Keda Group sudah dibatalkan. Bagus. Nona Ling, Sore ini, Anda perlu bertemu dengan pemilik Ling Rui Group yang baru diakuisisi. Halo, Nona Ling. baik, saya mengerti. Sampai jumpa sore nanti. Telepon kantor. Aku sudah minta izin. Ini mobilmu. Bukankah kamu pengantar makanan? Lihat, kita cocok sekali, kan? Nanti kamu bisa mengendarai 2 mobil bergantian. Oh ya, mobilmu mana? Aku parkir di kafe tadi. Aku akan mengambilnya nanti sore. Ayo naik. Aku naik ini. Tenang saja, tenaganya kuat sekali.
Bisa mengangkutmu? Bagaimana kalau aku yang memboncengmu? Baru menikah sudah ingin pamer? Itu bagus juga. Baiklah. Ah. Motor ojekmu dan skuter listrik kecilku, apa bedanya? Kan kamu nggak bisa naik. Lain kali jangan sok kuat ya. Aduh, jangan. Aku bisa sendiri. Kaki kamu luka. Kan gara-gara aku boncengin kamu. Lagi pula, sekarang kita sudah suami istri. Tahan sedikit. Makasih ya. Oke, aku segera datang. Ada apa? Kantor gila itu ngasih tugas lagi. Katanya siang ini ada bos besar mau datang. Kita semua harus hadir. Tapi kan kakimu... Halah, menurut perkataan kantor, ini kan belum patah. Karyawan mana bisa dapat liburan yang tenang? Kalau kamu nggak kerja, aku yang akan menafkahimu. Kamu jangan tertekan ya. Kamu tenang saja. Aku menikah denganmu bukan karena uangmu. Bagaimanapun juga, akulah yang merepotkanmu. Aku pasti akan bekerja keras dan menafkahimu. Apa kamu pikir? Aku tidak bisa menafkahimu. Bukan. Hei, kamu. Lalu, apa maksudmu? Kamu jangan macam-macam. Ya, kita belum menemukan perasaan apa-apa. Kamu terlalu cepat. Kelopak matamu jatuh. Aku tidak sengaja. Kamu sengaja. Tidak, Kamu sengaja. sungguh tidak. Kamu sengaja. Ini baru sengaja. Tetap di rumah ya. Aku pergi kerja dulu. Wanita jahat. Setelah mencium, langsung kabur. Halo? Jemput aku di kompleks Singfu. Sore ini. Yuan Kian. Bukankah sudah disepakati rapatnya jam 2:30 sore? Kenapa kamu baru datang sekarang? Jam 2:31 ditambah waktu perjalananku pas kali. Kamu membantah lagi ya? Potong saja gajiku. Kian, tahan dirimu. Kalau tidak, nenek sihir ini akan mencari cara lain untuk menyiksa kita. Perusahaan kita telah diakuisisi oleh grup Ling yang terkenal. Nanti jam 3 sore Presiden Direktur Ling akan datang langsung ke Ling Rui kita. Kalian semua harus semangat. Jika ada yang meninggalkan kesan buruk, kemas barang-barang kalian semua dan pergi. Mengerti? Baiklah. Bubar. Yuk. Yuan Kian, aku beri kamu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Printer di Departemen Desain kehabisan kertas. Pergi ambil beberapa dus dan bawa ke sini sendiri. Aku sendiri. Iya dong. Bukankah kamu baru saja jadi gemuk akhir-akhir ini? Pas banget buat kurusin badanmu. Cepat pergi. Pekerjaan sialan ini aku tidak ingin melakukannya walau sehari pun. Jangan takut. Pergi. Aku bantu kamu. Yuan, kamu yang terbaik. Hei, ada apa denganmu? Bukankah tadi pagi kamu pergi menemui orang tua Hu Yue itu? Jangan dibahas. Aku kesal sekali. Aku sudah putus dengannya. Aku menikah mendadak dengan seorang kurir makanan. Aku bilang, Kamu gila? Yuan Kian. Z65 Late 8.
Selamat datang, Tuan Ling. Selamat datang, Bapak Ling. Ayo pergi, tentang kontrak bicaralah nanti. Silakan lewat sini. Silakan lewat sini. Yuan, kamu masih baik-baik saja? Aku tidak bisa lagi. Cepat bersihkan orang itu. Kian, Pelan-pelan, pelan-pelan. kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Siapa itu tadi? Bahkan tidak terlihat jelas. Membuat keributan sebesar ini. Kalau tidak tahu, pasti mengira katak mau naik kasta. Tadi aku melirik. Sepertinya seorang pria. Dan masih cukup muda. Mungkin itu presiden direktur grup Ling ya. Yang tahu, pasti mengira dia datang untuk inspeksi. Yang tidak tahu, pasti mengira bandit mau menyerbu desa. Tidak tahu, orang seperti itu akan ditaklukkan oleh siapa. Aduh, Sudahlah. Ayo kita cepat beres-beres dan naik ke atas. Pak Ling. Pak Ling, silakan duduk sebentar. Saya akan segera kembali. Tunggu sebentar. Pergi dan lihat gadis yang baru saja tertabrak tadi. Apakah ada yang terluka? Jika ada yang terluka, berikan dia kompensasi yang pantas. Baik, Pak. Pak Ling, daftar semua karyawan grup Ling. Ada di sini. Terima kasih ya. Yuan, Kamu boleh kembali bekerja dulu. Nanti akan saya traktir makan. Oke. Ini kesempatan bagimu untuk unjuk diri. Sekarang, cepatlah buatkan aku secangkir teh dahong pau wuyi, lalu antarkan ke Pak Ling. Oh iya, teh ini sangat mahal, jadi jangan sampai tumpah ya. Ini bukan pekerjaanku, kan? Yuan Kian. Asistennya sudah mengundurkan diri. Apa masalahnya kalau kamu kerja sampingan? Atau jangan-jangan kamu juga ingin mengundurkan diri? Sabar. Yuan Kian, harus sabar. Aku sabar. Baiklah, aku pergi. Benda ini mahal sekali, ya. Ayahku punya banyak di rumah. Halo? Tidak terlambat kerja, kan? Jangan bilang begitu. Aku sampai tepat waktu, tapi bonus kehadiran tetap dipotong. Dan lagi, aku baru saja ditabrak. Ditabrak? Perusahaan kami diakuisisi. Lalu pihak pengakuisisi datang untuk inspeksi. Dan aku menghalangi jalan. Perusahaan kalian. Namanya apa? Aku tidak bisa bicara lebih banyak sekarang. Aku harus pergi mengantarkan teh untuk presdir. Pak Ling, yang barusan menelepon Anda itu. Istri saya. Saya akan menginspeksi para karyawan grup Ling Rui saat mereka bekerja. Nanti setelah Chen Rui datang, Anda panggil saya lagi. Baik. Ling Yuan. Kok kamu? Presiden, silakan minum teh. Aku. Aku tuangkan ya. Terima kasih. Sini. Sudah taruh saja. Baik. Keluar dulu. Siap? Kenapa kamu masih di sini? Cepat keluar. Kenapa kamu masih di sini sih? Kamu mau mati ya? Yang di dalam itu CEO Grappling. Kamu hari ini berpakaian rapi sekali. Ternyata tidak mengenaliku. Bagus juga. Baru menikah sekarang. Kalau identitasku terbongkar terlalu cepat,
Itu tidak baik. Aku juga ingin agar bisa pantas untukmu. Aku pernah membantu Pak Ling. Aku datang untuk wawancara hari ini. Saya datang melamar hari ini. Dia langsung merekrut saya. Baju ini bekas Pak Ling. Yang sudah Nanti. tidak dipakai. Nanti kita Bisa bekerja di perusahaan yang sama bersama-sama. Benarkah? Tapi, romansa kantor ini apa tidak masalah? tenang saja. Saya sudah bicara jelas dengan Pak Ling. Dia bilang tidak apa-apa. Kalau begitu, menurutku, Pak Ling cukup baik dalam hal ini. Kalau begitu, saya tidak akan mempermasalahkan. Dia menabrak saya sebelumnya. Pak Ling, Pak Ling, Benar kan? Oh iya, Ling. Besok kerja. Jangan telat ya. Baik, Bu Ling. Sekretaris Yan. Hubungan Buling dan karyawan tadi itu apa ya? Xiao Chen. Ada pepatah yang bilang, yang tidak perlu ditanya, jangan ditanya. Iya. mengagetkan saja. Saya kira tadi Pak Chen memanggil Buling itu Anda. Mana mungkin? Saya ini cuma pengantar makanan. Mana mungkin jadi Bu Ling? Perkataanmu itu tidak benar. Memangnya kenapa kalau pengantar makanan juga mencari uang dengan keringat sendiri? Lebih baik dari banyak orang. Anda benar-benar berpikir begitu? Tenang saja. Promosi dan kenaikan gaji itu bukan masalah. D. Saya ada urusan. Saya sibuk dulu ya. Buling. Atur, ya? Saya ingin jadi mahasiswa magang di perusahaan ini. Pak Ling. Tolong atur. Aku akan menjadi intern di perusahaan ini. Paling, Anda yang terhormat, CEO Grappling, ingin datang ke perusahaan kecil ini untuk jadi intern? Apa yang kamu tahu? Ini namanya membangun romansa dengan istriku. Oh ya, istriku sedikit mata duitan. Berikan dia bonus. Baik, Paling. Jangan khawatir. Hati-hati di jalan. Nanti malam makan bersama ya. Yuan Kian, kerja kok main HP? Potong uangku? Bu Ketua Tim, sekarang sudah jam 6:30. Kita sudah pulang kerja. Tunggu, tadi bos bilang teh buatanmu enak. Dia sangat puas. Ini bonus untukmu. Tapi malam ini semua desain ini kamu harus perbaiki dengan detail. Hanya menyeduh teh bisa dapat 20.000? Kalau tahu begitu aku saja yang melakukannya. Tapi syukurlah amplop ini aku yang memberimu. Sebagai ketua timmu, yang membimbingmu. Mengambil 18.000 tidak berlebihan kan? Ternyata cuma 2.000. Terima kasih. Pesan saja sesuka hati. Aku yang traktir hari ini. Ini loh, restoran Prancis 3 besar di Haicheng. Wah, kamu dapat rezeki nomplok? Aku mau cerita ya. Pulang kerja tadi, ketua tim, si nenek sihir itu memberiku angpau besar. Katanya, karena aku jago membuat teh, hadiah darinya. 20.000. Makan di sini sekali sih, tidak masalah. Coba tebak, berapa isinya? Kalau langsung menebak dengan tepat, rasanya terlalu kebetulan. Bagaimana kalau 2.000? Loh, kok kamu tahu? Aku bilang, itu lumayan banyak loh. Dulu ada proyek yang kukerjakan bonus 30.000 loh. Sampai sekarang belum cair juga. Akhirnya, cuma naik gaji 500.000 saja. Entahlah, paling ini apa uangnya kebanyakan sampai bingung mau diapakan ya. Ngeteh saja dapat uang. Cepatlah. Aku mau yang ini. Dos steaks Wellington. Tolong 2 beef Wellington. Et une salade de fruits. Dan 1 salad buah. Une bouteille de vin rouge. 1 botol anggur merah. Kamu bisa bahasa Prancis juga. Waktu kecil, ayahku mendaftarkanku kursus. Tapi adikku lebih hebat lagi. Dia bisa apa saja. Dulu waktu kecil menguasai berbagai alat musik, bahasa-bahasa asing,
Banyak sekali yang dia kuasai. Dulu di rumah ternyata memang lebih mengutamakan anak laki-laki, ya? Tidak apa-apa. Kalau kamu mau belajar, aku akan menemanimu. Tidak perlu. Jika kau mau belajar, aku akan mengajarimu. Ini mudah sekali, kenapa tidak bisa? Ulangi lagi. Tidak perlu. Terima kasih. Sepertinya Yuan Qian tidak kaya. Sudahlah, jika dia bisa bicara bahasa Prancis. Tapi memotong steak ini terlihat sangat terampil. Seharusnya tadi aku pura-pura saja. Lihat kan? Ling Yuan sama sekali tidak bisa memotongnya. Mungkin saja aku melukai harga dirimu. Ayo. Kenapa? Makanlah yang banyak. Kalau satu porsi kurang, pesan lagi. Kau memotong steak sangat terampil, ya? Waktu aku kecil, ayahku penjual steak. Banyak sekali di rumah. Dia yang mengajari. Pantas saja. Ayo, untuk hari pertama pernikahan kita, bersulang. Oh, kira siapa tadi? Ada apa, Yue? Bukankah itu mantan pacarmu? Yuan Qian. Sekarang kau menyesal pun tak ada gunanya. Aku sudah bersama dengan Bai Ling. Jangan kira aku tidak bisa melupakanmu ya. Aku hanya ingin makan santai di sini. Kian, aku sudah dengar semuanya dari Yue. Meskipun kau ingin membuatnya kesal, kau tidak perlu sampai mencari tukang antar makanan kan? Itu hanya akan menurunkan martabat Yue. Justru aku ingin tahu martabat apa yang dimilikinya. Kau belum tahu kan? Melihatmu akan menikah dengan tukang antar makanan ini, dia sudah melamar. Uang seserahan 80 juta. Kalian mengganggu waktu makan kami. Mengganggu? Kakak, apa kau tahu tempat apa ini? Restoran barat peringkat ketiga di Jiangcheng. Memesan sebanyak ini. Nanti mau makan gratis ya. Hu Yue, aku malas bicara dengan kalian. Tolong kalian pergi. Yuan Qian. Jangan sampai kamu tidak tahu diri ya. Yue, jangan begitu. Jangan menakuti Kian. Lagi pula, kulihat dia dan pengantar makanan ini sangat cocok. Betul juga. Bagaimana kalau kita pindah tempat saja? Yuan Qian. Sekarang ini memohon padaku pun percuma. Bai Ling, sekarang tidak sama lagi dengan dulu. Bai Ling, dia sekarang adalah eksekutif grup Ling. Kamu tidak akan bisa menandinginya. Aduh, jangan sentuh. Kok aku belum pernah dengar grup Link punya orang seperti ini. Lagi pula, bukankah kerjasama kalian dengan grup Link sudah dibatalkan? Hei kau, jangan kira kau berhasil menebak sesuatu kau bisa menyombongkan diri. Dengar ya, nanti Pak Ling akan secara pribadi menandatangani kontrak denganku. Begitu yakin? Tentu saja. Bai Ling sekarang adalah manajemen kan? Dia sendiri yang meminta Pak Ling. Pak Ling, nanti akan hadir ke pesta pertunangan kami. Nanti, kode grup kita pasti akan melesat jauh. Yue, jangan bicara dengan dua gelandangan ini. Apa yang mereka tahu? Benar juga. Oh ya, Yuan Qian. Kebetulan hari ini aku akan mengirimkan undangan. Lexing Group baru saja bangkrut. Mereka tidak pantas lagi hadir di acara semewah ini. Satu lagi. Kamu berani datang? Aku malas menonton dua monyet dengan pertunjukan konyolnya. Kian, Yue sekarang sukses. Aku lihat kamu takut nanti akan malu sendiri ya. Tapi tidak apa-apa. Aku sudah tahu kamu tidak berani. Jangan khawatir. Kami pasti datang. Tidak apa-apa. Mereka tidak akan bisa menandatangani kontrak. Kami hanya akan menonton dua monyet menari. Siapa yang kamu bilang monyet? Kamu yakin sekali aku tidak bisa menandatanganinya? Memangnya, kamu mengira dirimu Pak Ling? Aku memang yakin. Kalau begitu, kita bertaruh. Jika kalian kalah, berlutut di depan istriku dan bersujud 10 kali. Lalu jika kalian yang kalah, Kami tidak akan kalah. jika kalian kalah,
Aku akan membuat kalian berdua telangkan di jalanan, berlutut di tanah, dan menggonggong seperti anjing. Hu Yue, jangan keterlaluan. Kenapa? Takut? Apa yang perlu ditakutkan? Kita lihat saja nanti. Jika tidak ada yang lain, aku akan membawa istriku pergi dulu. Apa kau yakin ada cara? Tenang saja. Yue, lihat mereka berdua. Ling Ling, jangan marah. Cah, nanti aku akan membuat mereka berlutut dan menggonggong seperti anjing satu persatu untuk meminta maaf padamu. Jangan marah. Oke. Pergi sana, duduk dulu. Aku mau pesan makanan, ja. Cepat siapkan barang-barangnya. Setelah ini beres, aku berhenti. Kamu bisa masak? Apa susahnya sih? Kan tidak. Mungkin di hari pertama Pesan pernikahan. makanan online. Nanti kamu malah berpikir aku sama sekali tidak bisa mengurus rumah. Bagaimana kalau aku saja yang masak? Tidak usah. Kamu tunggu saja. Aku akan masakan untukmu. Tunggu. Ya. Air sebanyak ini sudah kakak, kan? Lalu apa lagi? Masukkan mie. Nyalakan api. Bagaimana cara menyalakan api? Wah, Sebanyak ini juga tidak cukup, ya? Aduh, tidak bisa. Satu bungkus saja pasti cukup, kan? Tiga hari kemudian, pergi ke Hotel Marriott. Aku curiga ada yang memalsukan identitasku. Mie-nya sudah siap. Ini Ini, makan malam kita berdua. bukan, itu porsi kamu sendiri. Ini baru miku. Kamu, yakin ini mie yang kamu masak? Awalnya aku kira cuma masak sebungkus, tapi ternyata banyak juga ya. Ma, mau aku masakin saja? Coba dulu deh. Siapa tahu enak. Ayo, ayo. Cepat coba. Enak tidak? Enak. Coba kamu cicipi. Agak lembek ya. Enak tidak? Enak kan? Asin sekali. Asin begini kok, kamu suruh aku makan. Kamu tahu juga kalau ini asin. Sebenarnya aku cuma bisa masak mie instan. Tapi mie instan di rumah sudah habis semua aku makan. Kamu sekarang juga langsung mandi. Ganti baju yang baru. Yang lainnya, serahkan padaku. Kamu bisa masak? Memangnya masa itu susah? Bukan cuma begini begitu saja. Sudah, kamu cepat pergi sana. Tapi ini semuanya jadi sia-sia. Bagaimana kalau kita berikan pada si kuning di bawah? Sepertinya tidak baik ya. Tidak apa-apa, cepat sana. Baik. Memangnya, masak itu susah? Ling Yuan bau, asapnya kuat sekali. Apa perlu ku bantu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cuma bau kecap saja. Cuci saja pelan-pelan, tidak usah terburu-buru. Kamu boleh pergi sekarang. Minta Yanjun mentransfer uangnya padamu. Buang ini jauh-jauh. Untung bisa beli panci yang sama. Wah, ini semua kamu yang buat? Coba rasakan. Enak sekali. Kalau nanti kamu ingin makan, aku akan menemanimu makan kalau ada waktu. Oke. Nyalakan lampunya. Kenapa kamu tertawa? Ling Yuan, kamu. Panggil aku suami. Kamu harus ingat,
Kamu sekarang sudah jadi orang yang menikah. Suamiku. Suamiku, 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 suamiku. Bangun. Mundur, mundur, mundur. Kamu tidak bisa masak. Kamu salah lihat. Penglihatanku sangat bagus. Kamu salah lihat. Aku tidak. Kian, aku. Maju. Pinggangku. Kian mikiri apa sih? Hah? Nggak ada apa-apa. Cih, Jangan bohong. Aku tahu kamu. Kita sudah berteman berapa tahun? Kamu tadi malam. Apa kamu bersama suami nikah kilatmu? Jangan asal bicara. Aku bilang ya. Hahaha. Yuan Kian, kamu hebat juga ya. Kamu sampai membuat pinggang suamimu patah. Hahaha, pelankan suaramu. Dan kamu pagi-pagi masih datang kerja sendiri? Pelankan sedikit. Itu normal kok. Kapan-kapan kenalin aku dong. Pasti ada kesempatan. Pasti ada. Ini rekan kerja baru kita, Ling Yuan. Semoga kita bisa saling menjaga ke depannya. Wah, ganteng banget. Ganteng sekali, seperti bintang film. Cih, ganteng juga tidak bisa dimakan. Kok familiar ya? Bagaimana kalau kamu duduk di depan Yuan Kian saja? Kian, nanti kamu banyak membimbing dia ya. Baik. Halo semuanya, saya Ling Yuan. Semangat. Saya Yuan Kian. Sepertinya saya pernah melihatmu di suatu tempat. Mungkin wajah saya pasaran. Haha. Kamu pasti salah lihat. Tidak mungkin. Oh, saya ingat sekarang. Dia itu waktu itu. Yang datang ke perusahaan itu. Orang besar itu. Oh, bukan. Waktu itu dia datang bersama seorang bos besar. Datang bersama. Tapi, bukan dia. Aku melihatnya saat menuang teh. Hampir saja. Aduh, pinggangku. Kenapa masih sakit sekali? Jangan pura-pura begitu. Kau akhirnya mau bicara denganku. Orang yang terluka tadi malam adalah... Ini kantor. Apa yang mau kau lakukan? Sis. Memangnya kenapa kalau di kantor? Tadi ketua tim bilang kau harus membimbingku secara pribadi. Astaga. Ling Yuan, terima kasih sudah membantuku mengambil folder ini. Apa-apaan ini? Sedang apa? Ling Yuan membantuku mengambilkan folder. Ada apa, Bu? Ketua tim. Wajah kecil ini tampan sekali. Terima kasih banyak. Wah, kamu nge-gym, ya? Otot dada ini. Kelihatan bagus. Hei, aku mau kerja. Minggir. Yuan Kian, kau menabrakku. Apa kau bisa membayarnya? Ketua tim, dia tidak sengaja. Ya, dia benar. Kurasa dia tidak sengaja. Dada berototmu ini latihan di mana ya? Terlatih dengan sangat baik. Aku juga ingin berolahraga. Latihan di rumah. Maksudmu aku harus pergi ke rumahmu? Ling Yuan, desainmu hari ini, kau belum menyerahkannya. Cepat. hei, ketua tim. Aku akan bekerja dulu. Hei, Yuan Kian, berani-beraninya kau merusak jalan cintaku. Tunggu saja pembalasanku. Halo, tolong aku.
Hati wanita itu misteri. Aku pergi ya, Kian. Dadah. Sudah pulang kerja? Ayo pulang. Hah? Pulang ke rumah juga tidak tahu. Ada tempat tidur atau tidak? Ayo. Ling Yuan, kebetulan sekali. Bagaimana pekerjaan hari ini? Sudah terbiasa? Lumayan. Jika ada masalah, bisa bicara padaku. Aku akan menyelesaikannya sendiri untukmu. Aku sendiri yang akan menyelesaikannya. Aduh. Yuan Kian, apa matamu buta, ha? Maaf. Ketua tim, aku tadi terpeleset. Apa aku tidak mengejutkanmu? Wanita ini sebenarnya mau apa sih? Gila karena ingin pria. Rumahku di dekat sini. Mau mampir sebentar? Hei, permisi. Sampai juga. Ketua tim, kendaraanku juga sudah sampai. Aku pergi duluan. Hei, Oh, Ling Yuan. Jika ada pertanyaan yang tidak kau mengerti, aku sendiri yang akan membantumu menyelesaikannya. Sudah, jangan bicara lagi. Oh, benar juga. Ling Yuan, rumahku di dekat sini. Mau mampir ke rumahku sebentar? Kau masih mengatakannya, ya? Ci, kau sendiri tidak menjaga moral laki-laki dan tidak mengizinkanku bicara? Yuan Kian. Jangan lari. Kenapa ada celah di rumah? Apa ada pencuri masuk? Aku masuk duluan ya. Kak, Jangan. Aduh. ya ampun. Kian, cepat telepon polisi. Mereka komplotan. Adik, Ayah. Adik. Kian, siapa pria ini? Berani-beraninya memukul orang. Ayah, Telepon polisi. Aku akan pastikan dia membusuk di penjara. Akan kubuat kau membusuk di penjara. ayah. Ini dia suamiku. Setengah jiwaku di surat nikah. Ling Yuan. Suami? Halo, Paman, Bibi. Kapan kalian kenal? Coba katakan. Seminggu yang lalu. Lalu bagaimana dengan Hu Yue? Keluarganya tidak menyukaiku, mempermalukanku, bahkan menyia-nyiakan hadiah pertemuan yang kalian berikan untuk ibunya. Kamu punya uang? Uang mahar kakakku? Kamu berencana memberi berapa? Kalian mau berapa? Astaga, ayah, ibu, adik, aku yang memaksanya menikah. Aku tidak minta mahar, tidak meminta apapun. Bukan? Kakak, kamu gila ya? Kamu. Setidaknya minta 500.000 renovasi rumahku. Pas kurang 500.000. Sekalipun aku memberikannya padanya, itu tetap uang. Jangan harap kamu bisa mengambilnya. Kamu sudah gila. Apa yang kamu bicarakan ini? Bagaimana kalau kita makan dulu saja? Makanannya sudah dingin. Jangan takut. Selama ada aku di sini, aku tidak akan pernah membiarkan mereka memeras sepeser pun darimu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ayah, ibu, adik, uang mahar itu aku memang tidak mengambil sepeser pun. Bagaimana kalau begini saja? Yang aku janjikan sebelumnya, aku tidak bisa memberikannya sekarang. Tapi saat ini aku sudah menabung 100.000 yuan. Bagaimana kalau itu diberikan dulu pada adik? Tidak bisa. Apa kamu tidak tahu malu? Kakakmu sendiri tinggal di kontrakan?
Tapi kamu malah ingin mengambil uangnya untuk merenovasi rumahmu sendiri? Uang ini kian-kian peroleh dengan susah payah. Aku tidak akan mengizinkan kalian siapapun untuk mengambilnya. Yang paling aku benci seumur hidupku adalah orang yang suka meminta-minta uang. Kamu tidak mungkin ingin mengambil uang ini, kan? Apa maksudmu? Aduh, ayah. Kalau tidak mau, ya sudah. Tapi telur ini agak gosong. Aku suka yang lembut. Pergi sana, makan atau tidak sama sekali. Ayah, telurku juga agak gosong. Aku mau yang lembut. Oh. Ini memang agak gosong ya. Tidak apa-apa. Ayah, Akan kubuatkan yang setengah matang. Makan telur kakakmu. Apa-apaan ini? Terakhir kali aku beli rumah, aku pinjam adikku 1 juta. Sampai sekarang aku belum mengembalikannya sepeser pun. Keluargamu ini bukan patriarki, kan? Keluarga kalian bukannya preferensi anak laki-laki? Preferensi anak laki-laki? Aduh, Kakak ipar itu. Bagaimana ayah mengajarimu? Jangan menunjuk orang. menurutku kalian ada sedikit salah paham. Ini dia, telur setengah matang untuk putriku. Anak baik. Terima kasih, Ayah. Sudah. masalahnya Kami semua sudah tahu. Tapi, kalau suami istri hidup berdua tanpa uang di saku, itu bukanlah hal yang baik. Ling Yuan ya. Begini, uang maharnya 2 juta. Ditambah mobil mewah. Kamu dan Kian-Kian hidup bahagia ya. Mama, papa dia tidak punya uang sama sekali. Bukankah kalian mempersulit dia? Aku? Kamu salah paham. Maksud kami berikan Ling Yuan 2 juta. Dan juga mobil yang bagus. Jangan biarkan dia merasa tidak dihargai. Keluarga kita punya uang sebanyak itu? Ma, uang ini sebaiknya kalian simpan saja. Kami tidak butuh. Sepertinya, Kian-Kian kita tidak salah pilih orang. Kian-Kian, kalung zamrud yang dulu kamu berikan kepada ibunya Hu Yue itu, ingatlah untuk mengambilnya kembali dan berikan kepada Ling Yuan. Kalung itu mahal sekali ya. Astaga, Kak. Kalung itu Setidaknya sebesar ini. setidaknya sebanyak ini. 100.000. Hei, Kak. Waktunya sudah dekat. Kami pergi dulu ya. Ayah, ibu, kalian tenang saja. Kalung zamrud itu, aku pasti akan mendapatkannya kembali. Aku tidak akan membiarkan bajingan itu senang. 100.000. Dia tidak pantas. Baik, kalian berdua hidup rukunlah. Anak baik. Nanti, perlakukan Kian-Kian kami dengan baik. Ayah, ibu, aku mengerti. Ayo. Tak kusangka keluargamu ternyata cukup kaya. Masa sih? Kan cuma keluarga biasa saja. Tapi, sekarang aku punya urusan yang lebih penting. Aku harus segera mengambil kembali kalung zamrud itu. Itu 100.000, Leo. Tuan, Nyonya, Tuan muda, silakan masuk mobil. Ayah, Mengapa ayah tidak memberitahu, Kakak? Kalung zamrud itu loh, pernah dipakai oleh ratu asing. Harganya 100 juta loh. Identitas keluarga terpandang kita jangan dulu dibongkar. Ling Yuan ini, identitasnya tidak biasa. Kita harus mengujinya dengan baik apakah dia benar-benar tulus pada Kian-Kian. Suamiku, kau mengenal Ling Yuan ini? Tentu saja. Kau lupa, Nyonya Tua Ling. Punya cucu kesayangan? Waktu itu, aku pernah melihatnya di pesta. Pria ini Bukan orang biasa. Tapi kulihat Kian-Kian. Sama sekali tidak tahu siapa dia sebenarnya. jadi jangan terburu-buru. Kalau dia berani menyakiti Qian-Qian, aku tidak akan membiarkannya. Grup Ling Rui tenang. Kasihan sekali, Kakak. Sejak kecil kau sangat dimanjakan, tapi tidak tahu rahasia terbesar keluarga kita. Ayah dan ibu juga agar kita bisa merasakan hidup. Saat kita masih kecil mereka terus berpura-pura miskin. Kalau bukan karena aku menemukannya waktu itu, aku tidak tahu sampai kapan kita akan disembunyikan. Sudah berapa kali kukatakan jangan makan di dalam mobil? Muntah, kan? Selamat datang, selamat datang. Silakan masuk. Ling Ling, kapan Tuan Ling tiba? Kamu tahu tidak, untuk mendapatkan kerjasama dengan Tuan Ling, aku memberimu 8 juta untuk melobi orang yang mana. Sebentar lagi. Tuan Ling bilang dia akan datang sendiri. Kamu tahu betapa sulitnya. Kita bertemu dengannya. Baiklah.
Oh, datang sendirian? Bukan begitu kan? Jangan-jangan kamu ditinggalkan si tukang antar makanan bau itu? Putus ya? Dilihat-lihat hari ini, kalian berdua memang cocok. Sama-sama sampah, masih saja senang. Berani sekali kamu memaki-maki aku. Hari ini adalah pesta pertunanganmu. Jika kau tak ingin wajahmu tercetak jempol, jangan memprovokasiku. Kau berani mengancam Lingling. Siapa yang memberimu keberanian? Kau tidak apa-apa. Tadi di jalan. Agak macet. Kau datang. Tidak mungkin. Dasar tukang antar makanan jelek itu. Kupikir kalian berdua benar-benar tak tahu malu ya? Masih berani datang. Berpakaian seperti orang terhormat. Jangan-jangan kalian ingin menjebak Tuan Ling, sengaja datang untuk bertemu Tuan Ling kan? Siapa yang tahu? Kita tidak jadi. Kalung yang kuberikan pada ibumu dulu, kembalikan padaku. Apa-apaan ini? Itu barang yang diberikan untuk ibuku. Kau tahu tidak? Huyue, malu sedikitlah. Bukan aku bermaksud ya. Tapi itu palsu banget. Kalung jelek barang murahan. Buka mulut saja selalu mau kembali. Dan bilang, kami berdua serasi. Menurutku, kalian berdua juga serasi. Sepasang orang miskin. Di dalam. Belok kanan. Apa aku tadi salah lihat ya? Kalung di lehernya itu. Kalung zamrud yang dilelang sampai 100 juta dan harganya selangit itu kan? Tuan, mungkinkah kita salah? Tidak mungkin. Kejar, cepat kejar. Yue, Lingling. Tamu-tamu sudah hampir semua datang. Kalian berdua, kalian bisa masuk sekarang. Baik, Bu. Oh. Siapa ini? Yuan Kian. Angin apa yang membawamu kemari? Jangan-jangan kamu menyesal menikah dengan orang miskin dan ingin kembali kepada putraku, ya? Oh, siapa ini? Ternyata ini Linsia yang hanya melihat harta dan ingin menjadikan calon menantu perempuannya sebagai alat untuk melahirkan anak laki-laki. Kudengar kau tidak menginginkan anak perempuan. Jika punya anak perempuan, kau akan langsung memberikannya kepada orang lain. Kalian. Lingling, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Lingling, kamu tidak apa-apa. Oh, Linsia, kamu baru 50-an, sudah buta mata. Ini tidak bisa dibiarkan. Cepat pergi periksa ke rumah sakit. Aku akan merobek mulutmu. Coba saja sentuh dia sedikit. Kelihatannya kalian datang untuk membuat masalah. Cepat panggil orang. Cepat panggil orang. Usir mereka keluar. Tidak perlu. Aku datang hanya untuk mengambil barang milikku. Barang apa? Nah, bukankah kamu merasa itu dibeli dari pasar? Kalau begitu, kembalikan padaku. Si, Kumaini, kalau bukan karena penampilannya lumayan, apa menurutmu aku mau memakainya? Nih ambil. Cih. Sudah disepakati ya? Ini kamu sendiri yang mengembalikannya padaku. Bahkan bisa dianggap hadiah. Mana kantungnya? Kamu benar-benar mau menggunakannya? Jangan banyak omong kosong. Cepat. Kumakalung Helek, setelah diberikan malah diminta kembali. Luku sekali. Meski aku membuangnya, aku tidak akan memberikannya padamu. Suamiku, ayo, kita pergi. Berhenti. Berdiri di sana. Kalian berdua pasti tidak lupa dengan taruhan kita, kan? Kalau begitu, kita bertaruh. Kalau kalian kalah, bersujudlah di depan istriku. Sebanyak 10 kali. Kalau kalian yang kalah, kami tidak akan kalah. Kalau kalian kalah, aku akan menelanjangi kalian berdua di jalanan, lalu membuat kalian berlutut dan menggonggong seperti anjing. Hari ini masih pagi. Bagaimana kalau kalian tetap di sini dan melihatnya? Kamu serius? Huyue itu kejam. Aku takut kita berdua benar-benar akan dilucuti. Tenang saja. Hari ini, aku akan memberimu satu cucu besar lagi. Ayo pergi. Aneh. Tadi arahnya ke sini.
Selamat datang kepada semuanya di pesta pertunangan putraku, Yue dan Lingling. Kita akan segera mulai makan. Sekarang, hanya tinggal menunggu satu orang besar terakhir. Menunggu siapa? Tentu saja, CEO grup Ling Grui, Pak Ling. Pak Ling? Bukankah itu dia di sana? Ada apa nih? Dengar-dengar, baru kemarin lusa aku dapat arahan dari Pak Ling. Keluarga Hu ini sudah membuat orang marah. Musibah datang dari mulut. Kurangi bicara. Keluarga Hu, kami bisa mencapai prestasi dan posisi seperti hari ini, tidak lepas dari dukungan kalian semua yang hadir. Untuk itu, aku, Hu Yue, mengajak kalian semua bersulang. Wah, jangan salah. Hidangan ini kelihatannya enak sekali. Memang pantas grup Kedah. Kau suka? Kau bade. Ada yang tidak beres nih. Kenapa? Masakan ini. Kenapa persis sama dengan yang kau masak untukku waktu itu? Tidak mungkin, kan? Kau basahkan. Itu cuma perasaanmu saja. Yang aku masak jelas lebih enak. Begitu kan? Kau balahi deh. Beberapa orang itu ya, tidak mengeluarkan uang sepeser pun, tapi numpang makan dan minum. Benar-benar tidak tahu malu. Orang itu kok tidak asingnya? Sepertinya dia itu mantan pakarnya Hu Yue. Pria di sampingnya itu agak tidak asing juga. Kian, jangan lupakan taruhan kita ya. Kamu makan kok, cepat sekali, jangan-jangan setelah ini kamu mau kabur diam-diam ya. Astaga. Jangan-jangan kamu setuju dengan taruhan kita itu hanya demi bisa numpang makan dan minum, makan sepuasnya. Terus kabur diam-diam. Pak Ling, yang kalian sebut-sebut kapan dia akan tiba? Dia akan segera datang. Jika kalian minta maaf padaku, sekarang berlutut dan bersujud beberapa kali padaku, aku hari ini masih bisa memberi kalian sedikitmu. Bagaimana? Ling benar. Yuan Kian, dan kau, si pengantar makanan bau. Aku sepatuku sekarang, sepertinya agak kotor ya. Bagaimana kalau kalian berdua sekarang berlutut dan bersihkan sepatuku? Semua yang terjadi selama ini, aku tidak akan lagi mempermasalahkannya. Menurut kalian, usulan ini bagaimana? Hu Yue, kata-kata ini juga kupersembahkan untukmu. Kalau tidak, nanti saat Pak Ling yang kalian sebut-sebut itu tiba, semuanya sudah terlambat. Konyol. Hu Yue, ada banyak sekali orang di sini hari ini. Jangan keterlaluan. Keterlaluan? Aku yang keterlaluan? Yuan Kian, buka matamu lebar-lebar dan lihat. Semua orang yang hadir di sini hari ini adalah para petinggi. Berapa banyak yang bisa kau temui seumur hidupmu? Aku beritahu ya, di depan orang-orang besar seperti mereka ini, berlutut dan minta maaf kepadaku, itu adalah berkah yang kau kumpulkan dari 8 kehidupan. Kau harus bersyukur. Betul, Kian. Lihatlah. Yang itu Taipan Property dengan kekayaan miliaran. Yang itu pengusaha kosmetik yang produknya sudah terkenal sampai ke luar negeri. Jika kau berlutut sekarang juga dan minta maaf kepadaku, mungkin saja bisa membangkitkan rasa melindungi mereka. Bailing, kamu jeli sekali menilai orang. Bagaimana kalau kamu berlutut saja untuk membangkitkan simpati mereka? Ling. Sayang. Ling. Kamu tidak apa-apa. Yuan Kian. Beraninya kamu. Siapa yang menyuruhmu menyentuh Ling? Apa kamu tahu, Ling adalah orang kepercayaan nomor 1 di bawah Direktur Ling. Apa kamu percaya bahwa dengan satu kata darinya, dia bisa membuatmu tidak bisa bertahan di kota ini? Benar-benar tidak punya aturan. Hari ini banyak tamu. Yuan Kian, apa kau sengaja nak suruh dia berlutut minta maaf pada Ling? Aduh, sakit. Lepaskan. Kalau kau berani menyentuhnya lagi dengan tangan kotormu itu, akan kubuat kau hancur. Mimpi? Aku tidak akan pernah membiarkan kalian begitu saja. Kau lepaskan dia, kau tidak percaya Direktur Ling datang. Aku akan membuat mereka memboikot kalian di seluruh industri ini. Oh ya? Direktur Ling datang. Kalian tamat. Direktur Ling sudah datang.
Pak Ling. Anda datang sendiri. Itu. Silakan masuk. Silakan masuk. Silakan masuk. Silakan masuk. Nanti, kau ingin dia bersujud berapa kali? Mereka semua sudah gila ya, aku akui. Sebelumnya aku pernah melihat Paling. Dia tidak banyak bicara dan sangat sombong. Tapi tidak mungkin dia terlihat seperti ini kan? Pak Ling? Dia orang baik? Sudahlah, aku jatuh ke tanah saja. Dia tidak mau membantuku. Kalau dia orang baik, maka semua orang baik di dunia ini sudah punah semua. Pak Ling, kontraknya sudah dibawa. Pak Ling. Aku, Ling Yuan, adalah orang yang lugas. Kalau begitu, mari kita tanda tangan sekarang. Tidak masalah. Tidak masalah. Siapa dia? Berani menyentuhku? Dia, si pengantar makanan sialan itu, mungkin seumur hidupnya belum pernah melihat orang sepenting Anda, orang besar. Tidak heran. Mau ku beri tanda tangan? Berlututlah padaku. Akan ku tanda tangani di punggungmu. Kontrak ini, apa kamu pantas menandatanganinya? Omong kosong. Aku tidak pantas. Tapi kamu pantas? Kau kira kau siapa? Kau tanya aku siapa? Dasar pengantar makanan. Apa yang kau lakukan? Xiao Keai. Berani-beraninya kau berulah di depanku ya? Pak Ling, mereka berdua telah menggangguku sebelumnya. Anda harus menolong saya. Oh ya, kalian semua. Apa kalian tahu? Bai Ling di grup link kami. Dia adalah sosok yang sangat penting. Jangan bicara, aku sangat ingin tahu sosok seperti apa dia ini. Yue, lihat, dia pasti sengaja menunggu di sini hanya untuk menggagalkan penandatanganan kontrak kita. Dengar ya, Kau telah merusak kerjasama saya dengan grup link. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bagaimana kalau ku bilang dia sama sekali bukan presiden direktur grup Ling? Kau tahu apa? Kau ini pengantar makanan. Apa kau pernah bertemu Pak Ling? Kebetulan sekali, aku memang pernah bertemu Pak Ling. Oh ya? Lucu sekali ya. Kapan kau pernah bertemu denganku? Pak Ling, jangan marah. Kontrak kita penting. Oh ya. Masih bicara kontrak? Mimpi saja kau sana. Hu Yue. Aku memberimu kesempatan ini atas dasar menghargai Bai Ling. Tidak kusangka kau sama sekali tidak mengerti situasinya, ya kan? Baik. Grup Link kami menolak bekerja sama dengan grup Dako kalian. Kau dengar? Mau bekerja sama dengan perusahaan Hu Yue, tapi tidak tahu nama perusahaannya. Mereka grup Koda, bukan grup Dako ya. Aku. Memangnya kalian tahu apa sih? Pak Ling sangat sibuk dengan berbagai urusan. Ini? Lupa. Sangat wajar. Pak Ling, jangan marah. Bagaimana kalau Anda pulang dulu? Aku dan Yue akan datang sendiri nanti untuk meminta maaf dengan baik. Ah, benar. Itu tergantung suasana hatiku. Pergi sekarang, bukankah sudah terlambat? Pria ini, aku tidak ingin melihatnya lagi. Mengerti? Pak Ling, karena Anda sudah mengatakan ini, maka jangan khawatir. Mulai hari ini, pria ini tidak akan muncul di sudut manapun di kota ini. Itu janjiku. Ya. Pak Ling, Anda pulang dulu saja. Di lain hari, ya, kami pasti akan datang untuk meminta maaf. Oh, karyawan menengah grup Ling ini yang bernama Bai Ling. Kenapa wajahnya denganmu sama sekali tidak mirip ya? Astaga, apa kamu operasi plastik? Kenapa sama sekali tidak mirip? Sini. Lihat, coba lihat. Kamu kenal? Kamu? Yue. Dia menipumu. Dia pasti ingin menjebakku. Dia sudah merencanakan ini. Yue. Benar sungguh. Wajah wanita di foto ini bukan seperti wajah Bai Ling ya? Kamu menipuku. Tidak ada. Di internet ini, kenapa tidak ada foto Direktur Ling? Tertutup sekali. jangan dicari, tidak akan ketemu. Karena perkataannya, tidak ada yang berani memasang fotonya di internet. Wah, dasar Hu Yue. Berani-beraninya meragukan identitasku dan Bai Liang. Kurasa, kerjasama kita sampai di sini saja. Bai Ling, dengan pria yang tidak memerkajaimu, bersama tidak akan bahagia. Aku beri kau dua pilihan. Hari ini, kau ikut denganku. Kau tetap karyawan kita. Jika kau tetap di sini, mundurlah.
Kamu benar-benar membuatku kecewa. Aku. Hu Yue, aku salah menilaimu. Oh, tidak. Kalian tidak boleh pergi. Mau pergi? Kurasa sudah terlambat kan? Pasti Tuan Ling yang asli sudah datang. Kamu siapa? Hei, Lepaskan aku. Ada apa ini? Kau ini siapa? Ketiga orang ini berkedok grup Ling untuk melakukan penipuan di luar sana. Aset yang terlibat sudah mencapai puluhan juta. Grup Ling kami telah melaporkan mereka dan semua bukti sudah diserahkan. Kalian tunggu saja sampai mendekam di penjara seumur hidup. Tidak, tidak, Bukan tidak. aku. Ini semua ulahnya. Dia yang menghasutku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Jelas-jelas ini semua ulahmu. Apa hubungannya denganku? Aku tidak melakukannya. Ini semua ulahmu. Bailing, kau menipuku. Nak, 8 juta. Kami sudah memberinya 8 juta. Penipu. Mana uangku? Uangnya mana? Kembalikan uang kami. Sudah kubilang, pria gemuk itu berani-beraninya meniru Direktur Ling. Dia benar-benar cari mati. Pelan-pelan sedikit. Direktur Ling yang asli belum mengeluarkan sepatah kata pun. Direktur Ling, kenapa beliau datang sendiri? Kamu sudah tahu sejak awal? oh. Bukankah aku sudah bilang padamu sebelumnya aku mengenalnya? Hebat, hebat, hebat. Xiao Niu, Xiao Niu. Presiden Direktur, semua sudah sesuai perintah Anda. Berhasil diselesaikan. Presiden Direktur, Presiden Direktur, Presiden Direktur, maksudmu siapa? Dia. Nona Yuan, orang lain di sini tidak ada yang mengenalku. Aku tidak ingin mengungkapkan identitasku. Biarkan Xiaoling membantuku menutupi. Aku mengerti. Hadirin sekalian, ini adalah istriku, Ling Yuan. Yuan Qian Qian. Mulai sekarang, kuharap saat kalian bertemu dengannya, hormatilah dia. Sama-sama bermarga, Ling. Aktingnya cukup bagus. Ayo pergi. Tuan Ling bahkan tidak menyapa kita, Sekretaris Yan. Aku ingin. Bekerja sama dengan Tuan Ling dalam pengembangan properti. Kira-kira kapan aku bisa membuatnya? Bisakah? Tuan Ling mengadakan pesta apa? Kami sangat ingin bekerja sama dengannya. Baik, mohon tenang sebentar. Bapak Ibu, kali ini kalian sangat kooperatif dalam operasi grup Ling untuk menangkap para penipu. Tuan Ling sudah menyampaikan pesannya. Lain kali, pada ulang tahun Nyonya Tua di rumah, beliau akan hadir secara langsung. Saat itu, kita bisa membahasnya. Selesai. Semuanya hancur. Di lehermu itu, mana kalung zamrudnya? Kalung apa? Istriku sangat menyukai kalung itu. Aku akan menawar. 100 juta. Jual padaku. Syukurlah kalungnya sudah kembali. Ling Yuan, kamu keren barusan ya. Caramu mengangkat gelas untuk bersulang itu membuatku hampir mengira kamu adalah Pak Ling. Oh, bagaimana kamu bisa membandingkan aku dengan Pak Ling? Aku sangat jauh di bawahnya. Syukurlah kalungnya sudah kembali. Kalau aku tahu itu begitu berharga, waktu itu aku tidak akan memberikannya padanya. Tadi kalung itu beratnya di tanganku, dan kualitasnya tidak terlihat seperti barang seharga 100.000. Mungkinkah keluarga Yuan memiliki identitas lain? Hei, jangan ikuti aku, supaya tidak dicurigai orang. Meskipun ada yang mendukungmu di atas, tapi kalau nanti kau dipersulit itu tidak bagus. Aku pergi dulu ya. Ketua tim. Yuan Qian Qian, kamu terlambat lagi. Kamu sebenarnya mau bekerja atau tidak? Kalau mau silakan. Kalau tidak, pergi saja. Hari ini aku sungguh akan memotong gajimu. Ketua tim? Ling Yuan, kenapa kamu juga terlambat? Oh,
Pasti macet di jalan saat perjalanan kerja ya. Tidak apa-apa, cepat kembali ke meja kerjamu. Ketua tim, dia juga terlambat. Kenapa gajinya tidak dipotong? Sudah berapa tahun kamu di perusahaan ini? Dia baru berapa lama di sini? Seorang karyawan baru. Terlambat bukankah wajar? Lagi pula, perusahaan kita boleh terlambat 2 kali sebulan. Jangan kira aku pilih kasih ya. Memang pilih kasih. Manager, ini kantor. Oh, aku mengerti. Kalau begitu, Kalau tidak di kantor, boleh kan? Yuan. Apa yang kamu pikirkan? aku selalu merasa ini karyawan magang baru itu kok familiar ya. Hari itu aku tidak salah lihat kan? Yuan, kita teman baik. Sebenarnya, aku menyimpan sebuah rahasia darimu. Rahasia apa? Sebenarnya Ling Juan itu. Kamu bilang dia. Pasti. Jadi tidak mungkin dia bos besar. Kian, itu. Aku. Sebelum pulang, serahkan beberapa desain ini padaku. Ingat, rapikannya. Aku ternyata jadi sahabat terbaikku dalam drama cinta rahasia kantor sebagai salah satu bagiannya. Kian benar. Mungkin aku yang terlalu banyak berpikir. Kalau dia bos besar, lalu kenapa dia masih mau merasakan pahitnya kerja keras? Pak Chen, aku menemukan beberapa karyawan di bawah kemampuan kerjanya kurang dan sering telat. Aku berencana untuk melakukan PHK untuk merekrut orang yang lebih baik untuk perusahaan. Sekarang, perusahaan kita sudah diakuisisi oleh grup Ling. Memang, tidak boleh sampai Pak Ling melihat orang-orang yang tidak baik itu. Serahkan masalah ini padamu. Tapi, hanya terlambat tidak bisa menjadi alasan untuk memecat mereka. Tenang saja Pak Chen, masalah ini aku pasti akan mengurusnya dengan sempurna untuk Anda. Yuan Kian, berani merebut pacarku. Tunggu saja dipecat. Tuan Ling, soal di aula perjamuan itu, akhirnya tersebar juga. Sekarang Nyonya Besar sudah tahu Anda sudah menikah. Beliau memerintahkan Anda untuk segera pulang. Katanya ada urusan penting. Aku sudah menduga ini akan terbongkar. Tapi tidak secepat ini. Kalau begitu, apakah Anda akan membawa Yuan Kian pulang? Untuk sementara tidak perlu. Aku pulang dulu untuk melihat situasinya. Selama aku pergi ini, suruh orang untuk menjaganya dengan baik. Baik. Ada urusan sepenting apa? Sampai harus bertemu untuk bicara? Dan memilih di toilet lagi? Banyak mata di mana-mana. Di sini adalah tempat raman. Beberapa hari lagi aku harus pulang. Ada urusan keluarga. Kamu punya keluarga? Oh, Bukan itu maksudku. Karena sebelumnya, aku tidak pernah dengar kamu bilang. Aku pikir kamu sendiri saja berjuang di sini. aku punya ibu di rumah. Kondisinya kurang sehat. Aku berencana 2 hari ini pulang untuk menjenguknya. Mau ikut denganku? Aku? Nanti saja ya. Aku belum siap. Bagaimana kalau kamu pulang sendiri dulu? Baik. Jangan khawatir. Wanita sebaik dirimu, Ling Yuan tidak akan berbuat aneh-aneh. Lagi pula, aku juga sudah pergi dari Ling Yuan begitu lama. Mungkin dia sudah lama menemukan cinta sejatinya. Sejujurnya, aku juga tidak ingin muncul. Hanya saja, ada sedikit rasa tidak rela.
Sekarang, kau sudah jadi bintang besar. Itu berarti kepergianmu saat itu sepadan. Anggap saja mimpimu terwujud. Tidak. Jika aku diberi kesempatan lagi, aku pasti akan memilih dengan teguh berada di sisi kekasihku. Tidak akan pernah meninggalkannya. Ling Yuan, lama tak jumpa. Kau harus sekali pergi ke luar negeri. 3 tahun hubungan kita tak sebanding dengan impianmu. Kau butuh uang kan? Aku punya banyak uang. Ling Yuan, jangan bicara omong kosong. Bukan karena itu aku meremehkanmu. Tapi aku ingin mengejar impianku. Jika kau mencintaiku, seharusnya kau tak menghalangiku. Jika kau pergi, kita tak akan pernah ada masa depan lagi. Kenapa kamu? Kalian berdua mengobrol saja, ya? Aku naik duluan. Aku sudah jadi bintang sekarang. Aku bisa bersamamu. Nona Lee, aku sudah menikah. Aku sudah dengar dari Bibi. Tapi aku tahu, kamu tidak pernah melupakanku. Sama seperti aku selama bertahun-tahun ini juga tidak pernah melupakanmu. Ceraikan wanita itu, kita menikah saja. Mau? Yuan Kian, ada beberapa hal yang perlu kamu kerjakan. Ini draft desain yang sudah dikoreksi sebelumnya. Apa ada masalah? Kamu juga tahu desain ini ditujukan untuk siapa. Pihak klien tidak begitu puas dengan beberapa desain perhiasan ini. Perlu ada yang mengoreksinya. Kamu adalah desainer utamanya, jadi kamu yang harus menanganinya. Ini semua draft desain dari 2 minggu lalu. Jika tidak puas, seharusnya sudah disebutkan saat itu juga. Kenapa sampai sekarang masih perlu dikoordinasikan? Kamu ketua timnya, atau aku ketua timnya? Ketua tim benar. Nona Lee, ini adalah karya desain utama kamu. Sudah sepatutnya kamu yang mengordinasikan. Kurangi menjilat dan fokuskan energimu pada desain. Pasti kamu sudah dipromosikan dan naik gaji. Kamu. Yuan Kian, kalau masalah sesederhana ini kamu tidak bisa menyelesaikannya, maka kamu tidak perlu bekerja lagi. Baiklah, aku pergi. Direktur Wang sudah membuat janji di lapangan golf. Nanti sore aku akan mengantarmu ke sana. Bukankah kita datang untuk merevisi desain? Mengapa harus memakai rok super pendek? Ini adalah lapangan golf. Mengapa orang lain boleh memakainya, tapi kamu tidak boleh? Ini ukuran terkecil. Aku butuh yang lebih besar. Hei. Ya, Direktur Wang. Kami sudah tiba. Segera datang. Oke, cepat ganti pakaianmu. Direktur Wang sudah tiba. Jangan biarkan dia menunggu. Direktur Wang, Anda datang sangat pagi. Lama tidak bertemu. Anda masih cantik sekali. Direktur Wang. Saya adalah desainer utama untuk proyek ini. Untuk desain ini, jika Anda memiliki keluhan atau ada bagian yang ingin diubah, bisa langsung beritahukan saya. Benar, Pak Wang. Kian itu dia sangat hebat. Banyak sketsa di perusahaan kami didesain olehnya. Jika Anda memiliki saran yang lebih baik, bisa kapan saja sampaikan. Hebat sekali, ya? Hahaha. Baiklah, saya mengerti. Anda boleh kembali. Urusan selanjutnya, saya akan bicarakan dengan Kian saja. Kerja yang baik. Biarkan Pak Wang melihat kemampuanmu. Pak Wang, bagaimana kalau kita mulai saja? Saya ingin melihat saja. Setelah masalah kamu merayu Pak Wang terbongkar dan tersebar, bagaimana kamu akan bisa bertahan di perusahaan ini? Dan bagaimana kamu akan bisa merayu pria lain lagi? Duduklah. Kemarilah. Lihatlah, hari ini cuaca sangat cerah dan indah. Bagaimana kalau kamu menemaniku bermain golf sebentar? Ling Yuan, dulu kamu paling suka mie buatan saya. Coba rasakan ini. Masih panas. Sebenarnya, kamu tidak perlu seperti ini. Hubungan kita sudah lama berakhir. Yan Jun, antarkan dia keluar. Nona Lee, jangan mempersulitku. Ling Yuan,
Cicipi sedikit mau. Aku tahu. Dulu aku yang meninggalkanmu. Terlalu menyakitkan. Tapi sekarang aku kembali. Aku hanya ingin menebus kesalahanku. Dia benar-benar keras kepala. Tapi sebenarnya ada aku di hatinya. Pak Ling, Nona Yuan sendirian akan bertemu Pak Wang itu. Pak Wang itu terkenal mata keranjang. Jangan pergi ya. Aku hanya ingin kau menemaniku. Kehidupanku sekarang sangat indah. Tolong jangan ganggu aku lagi. Aku tidak percaya. Kau akan demi seorang wanita yang baru kau kenal sebulan, membuang hubungan kita yang 3 tahun. Posisi tanganmu ini harus sedikit ke atas lagi. Pak Wang, aku bisa main golf. Bagaimana? Aku sudah mencari tahu. Kau hanya dari keluarga biasa. Hal semewah ini, kau juga bisa. Kebetulan saja. Wah, lumayan jago juga ya. Tapi ya, gerakan tanganmu masih terlalu lemah. Lihatlah, tadi itu 2 bola yang kamu pukul terlalu dekat. Kita coba bidik yang lebih jauh sedikit lagi. Nah. Oke. Kalau sampai kena Anda, Saya tidak akan ganti rugi loh. Ah? Wah. Tidak kusangka, ternyata lumayan jago juga. Pak Wang, saya kesini hari ini untuk merevisi draft desain, bukan untuk menjadi pemandu hiburan. Sudahlah. Sayang, kalian anak muda ini, saya ini. sudah tahu kalian pikirkan apa. Ingin jalan pintas? Jalan sudah saya siapkan di depanmu, masih saja pura-pura? Pak Wang, saya rasa Anda salah paham. Salah paham apa? Pak Wang, saya rasa nanti biar ketua tim kami saja yang berkoordinasi dengan Anda. Saya ada urusan hari ini. Permisi dulu. Kamu main jual mahal. begitu ya denganku? Kamu Manis. Kamu ini pura-pura apa sih? Pak Wang, apa ada yang pernah bilang padamu kalau aku ini orang yang gak sabaran? Tolong lepaskan aku. Pak Wang, kalau kamu terus begini aku gak akan segan-segan. Makin kamu melawan, makin aku suka. Pak Wang, kalau kamu terus begini aku akan bertindak. Ayo, pukul aku. Makin kamu pukul, makin aku suka. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Kekuatannya pas sekali. Bisa lebih keras lagi. Sial, dasar mesum. Aduh. Kali ini kekuatannya agak terlalu besar ya. Kamu pasti sudah banyak merusak gadis-gadis kan? Kamu mau apa? Suka pegang-pegang cewek. Iya kan? Suka mengajari orang main golf. Makin main makin nafsu ya. Makin main makin suka. Iya kan? Apa aku salah lihat? Ini benar-benar istriku? Pak Ling, benar Nona Yuan. Makin main makin nafsu ya. Tangkap dia. Tangkap dia. Lepaskan. Sayang. Kau pukul lagi. Ling Yuan. bajingan Ling. Ling Yuan. Pak Ling. Orang grup Ling kau berani menyentuhnya? Kau baik-baik saja. Direktur Ling, terima kasih. Kali ini kau menyelamatkanku lagi. Direktur Ling, bukan apa-apa. Kami pergi dulu. Hei, Direktur Ling, dia melecehkanku. Aku tidak tahu berapa banyak gadis yang telah ia lukai. Kau harus memberinya pelajaran yang bagus. Tenang saja, karena aku sudah tahu tentang ini. Aku tidak akan melepaskannya begitu saja. dia menyentuhmu di mana? Dia menyentuh tanganku. Lalu dia juga memelukku. Tapi sudah aku tendang sekali. Sekretaris Yan,
Kau sendiri cari mati. Berani macam-macam dengan Direktur Ling. Aku pun tidak bisa melindungimu. Sekretaris Yan, aku hanya bermain-main dengan seorang wanita. Apa kau tahu siapa wanita itu? Dia adalah Nyonya Presiden Direktur. Aku tidak tahu. Tidak ada yang memberitahuku. Sekretaris Yan. Mulai hari ini, Grup Ling akan menghentikan semua kerjasama dengan perusahaanmu. Dan apa kau ingin menyelamatkan tanganmu ini atau mengaku atas pelecehan yang kau lakukan? Terserah padamu. Kian, sudah selesai ganti belum? Celana sependek ini jangan dipakai lagi ya. Kamu cemburu ya? Ini. Celana sependek ini apa layak dipakai orang? Pendek sekali. Hahaha, baiklah. Aku dengarkan. Ngomong-ngomong, bukankah kamu pulang menjenguk ibumu? Bagaimana bisa tiba-tiba muncul di lapangan golf? Aku sudah pulang menjenguk kok. Itu, aku tadi saat baru kembali ke kantor. Kebetulan bertemu Pak Ling. Pak Ling bilang, mau mengajakku membahas kerjasama. Jadi, dan? Kebetulan aku bertemu denganmu. Sesederhana itu? Ling Yuan, apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Apa yang bisa kusembunyikan darimu? Mungkinkah kau mengira aku Pak Ling? Dibandingkan Pak Ling yang kulihat sekarang, aku merasa kau lebih punya aura bos dominan. Terakhir kali di aula perjamuan, Pak Ling memanggilmu Pak Ling dan penjelasannya adalah dia tidak bisa muncul. Jadi kau menggantikan identitasnya. Tapi terakhir kalian datang adalah orang-orang kelas atas. Apa yang tidak nyaman? Jadi hanya ada satu kebenaran. Kebenaran apa? Anda adalah CEO Ling? Bukan. Memangnya ada yang lucu? Kalau saya hanya mengetesmu sebentar, bagaimanapun, saya diam-diam sudah sering memarahinya. Kalau itu Anda, pasti sudah membalas dendam padaku. Bisa jadi surat cerai sudah dilempar ke meja. Ternyata Anda benar-benar bukan dia. Aduh, saya lagi-lagi kehilangan kesempatan jadi kaya mendadak. Kamu sengaja mengetesku, menyakiti hatiku. Bagaimana kamu akan menggantinya? Kamu jangan mendekat. Telepon? Telepon tidak sepenting kamu. Hei. Kamu harus memastikan apakah Li Hongfang yang menjebak. Aku punya cara. Kepala tim, kamu kenapa? Bagaimana bisa kamu tidak menjemputku? Kepala tim, saya sedang mau ambil air. Yuan Kian, apa-apaan sih kamu? Aku menyuruhmu pergi menemui Pak Wang dan bicara baik-baik. Apa masalah dengan draft kerja sama kita? Tapi kamu malah, Pak Wang langsung saja tidak mau kerja sama lagi dengan kita. Kepala tim, seharusnya saya yang menanyakan ini padamu, kan? Pak Wang itu orang seperti apa? Apa kamu tidak tahu? Lagi pula, dia tidak mau kerja sama. Apa mungkin itu karena Pak Ling kita? Apakah kerja sama dengannya dibatalkan? Sama sekali tidak mungkin. Kepala tim, kenapa Anda begitu yakin? Kau melakukan pekerjaan ini dengan sangat buruk. Aku akan memecatmu. Kepala tim, Anda terlalu berlebihan. Pak Wang itu orang macam apa? Semua orang sangat tahu. Dia itu mesum. Anda masih menyuruh Kian untuk menemuinya. Ini bisa jadi pembatalan kerja sama itu kemauan dari atasan. Atas dasar apa Anda memecatnya? Memang bukan saudaraku yang baik. Kau itu siapa, hah? Oh. Jika kau tidak ingin dia sendirian, pergi. Bisa saja. Kau dan dia berkemaslah. Lalu angkat kaki. Ini urusanku.
Jangan libatkan orang lain. Cuma kerja di perusahaan dibayar. Kenapa kamu sombong sekali? Aku ketua tim kalian. Kalau kalian masih punya pendapat berbeda, kalian semua pergi saja. Bagaimana? Kamu berencana membuatku memanggil satpam, melempar semua barangmu keluar, mengusirmu? Atau kamu pergi sendiri ya? Apakah ini perbuatanmu? Kamu sengaja? Kamu sadar diri, posisimu itu di mana dong? Apa aku perlu menjatuhkanmu? Kamu punya kualifikasi apa sampai aku harus menjatuhkanmu? Hah? Astaga. Ini benar-benar dia. Aslinya lebih cantik dari di layar. Entah. Bisakah kau memberiku sedikit kehormatan dan tidak memecatnya? Cantik sekali. Nanti aku pasti akan meminta tanda tangan. Aktris Lee, kenapa kau di sini? Aku ingin dia merancang perhiasan untukku sendiri. Untuk kuberikan pada orang terpentingku, aku bisa membayar 10 juta. 10 juta? Kau mengenalku? Kau tidak mengenalku, tapi aku mengenalmu. Halo, aku Li Yue. Yuan Qian. Anda ingin desain perhiasan seperti apa? Dan untuk siapa? Saya ingin mendesain sesuatu yang unik untuk cinta pertama saya. Cinta pertama? Oh, astaga. Tapi, apa benar saya boleh tahu rahasia aktris papan atas ini? Apakah saya boleh mendengarnya? Dulu demi mengejar impian saya meninggalkannya begitu lama. Sekarang saya kembali, tapi ternyata dia sudah menikah. Saya merasa tidak rela. Jadi, saya ingin mencoba merebutnya kembali. Ya ampun, seorang aktris papan atas ingin jadi pelakor? Jangan-jangan saya akan dibungkam. Menurut saya, mengejar cinta itu hal yang bagus. Tapi dia kan sudah menikah. Apa itu tidak masalah? Mereka nikah kilat. Tidak ada dasar perasaan. Dan aku bersamanya selama 3 tahun. Kita melalui masa-masa indah, melalui penderitaan. Di antara kita ada banyak kenangan indah. Nikah kilat? Menurutmu, dalam situasi seperti ini, apakah aku masih bisa mendapatkan dia kembali? Menurutku, kemungkinannya masih besar. Lagi pula, mereka sekarang belum ada ikatan emosional. Tapi kamu dulu memilih mengejar impian dan meninggalkannya. Mungkin akan sedikit sulit. Jadi, aku ingin mendesain sesuatu yang begitu dia lihat bisa langsung menjingat masa indah kita dulu. Aku mengerti. Serahkan padaku. Ling Yuan, kau benar-benar di sini. Qian. Jadi, semua yang kubilang tadi, itu tentang aku dan Ling Yuan yang nikah kilat. Cepatlah marah dan pergi. Dengan begitu, Ling Yuan bisa menemaniku. Jelas dia memaksamu pergi. Kalau aku pergi, aku akan kalah sekarang. Yuan Qian, aku tidak bisa pergi. Kalian saling kenal? Sebenarnya, aku adalah mantan pacar Ling Yuan dan juga cinta pertamanya. Nona Yuan, mengingat aku baru saja membantumu menyelesaikan krisis pekerjaanmu, maukah kamu menceraikannya? Apa yang baru saja engkau bicarakan dengannya? Maaf ya, aktris papan atas. Meskipun kami nikah kilat, tapi sekarang dia sama sekali tidak bisa hidup tanpa aku. Aktris papan atas. Ini kan di kantor. Berdrama di sini tidak baik. Kalau ada yang memotret dan menyebarkannya ke internet, itu akan menimbulkan keributan besar. Nanti bagian humas perusahaan belum tentu bisa menanganinya tepat waktu. Nona Yuan, aku sangat mencintai Ling Yuan. Kumohon, berikan dia kepadaku, ya? Dia bukan barang, tidak bisa dipinjamkan begitu saja. Terlebih lagi, dia sekarang adalah bagian yang tak terpisahkan dari buku nikahku. Sayang, aku mencintaimu. Diam. Nona Lee, mengenai desain perhiasanmu yang senilai 10 juta, aku rasa aku tidak bisa mengambil proyek ini. Silakan cari orang lain saja. Yuan Qian, kau tidak mau jalan damai? Kau ingin aku menggunakan kekerasan, ya? Pelakornya sampai datang ke sini. Aku yang istri sah malah tidak tahu. Hebat juga ya. Seorang gelandangan bisa-bisanya sama ratu film. Masih ada lagi nih. Qian, aku. Malam ini aku mau keluar. Kamu tidak boleh mengikutiku.
Tidak kusangka suamimu. Daya tariknya besar juga. Sampai-sampai Ratu Film saja bisa tertarik. Padahal, hari ini, aku tadi lagi senang-senang. Kukira dapat pesanan besar. Ternyata pelakor. Aduh, Kian. Aku tidak tahu kamu sadar atau tidak ya. Kalau seandainya dia memang benar-benar mantan pacar pertamanya, berarti kamu belum tentu istri sahnya loh. Aduh, tidak bisa. Tidak bisa. Aku tidak mau latihan lagi. Nah, Astaga. Ini tidak bisa. Baru 1 jam. Kamu kira semua orang sama sepertimu? Kamu kan dari kecil latihan taekwondo, judo, karate. Mana bisa aku dibandingkan denganmu? Malam-malam gini masih pakai kacamata hitam? Jelas aku tidak sepertimu. Berapa banyak orang di luar yang ingin memotretku? Tentu saja aku perlu menyamar. Apa maumu? Aku sudah bilang dengan sangat jelas padamu hari ini. Tapi sepertinya kau tidak mengerti. Aku bisa memberimu 10 juta. Tinggalkan Ling Yuan. Aku benar-benar tidak mengerti. Kau begitu kaya dan juga sangat terkenal. Kenapa harus punya masalah dengan seorang pemuda miskin? Kau bilang dia pemuda miskin. Bukan begitu. Kukira Ling Yuan sangat mencintaimu. Tidak disangka, dia bahkan tidak punya identitas sendiri. Akan kuberitahu. Sebenarnya kita sejenis. Kalau saja dulu dia memberitahuku siapa dia, aku tak akan keluar negeri atau memilih mengejar impianku. Apa maksudmu? Aku kurasa aku tahu jawabannya. Yuan, kau. Astaga, aku curiga. Dia adalah CEO grup Ling. Bukankah sudah kubilang? Waktu itu kau salah lihat? Kurasa kau yang bercanda, ya? Dia benar. Ling Yuan adalah CEO grup Ling. Ling Yuan adalah Presiden Direktur Ling Group. Lihat kan, semua pria sama saja. Dia sudah menipumu. Apa kau masih mau bersamanya? Kalau aku? Akulah yang paling mencintainya. Meskipun dia menipuku, aku tetap ingin bersamanya. Lagi pula, sekarang aku punya uang. Jadi, aku bersedia kembali ke sisinya. Omong kosong belaka. Pantas saja jadi ratu film, aktingnya luar biasa. Bahkan aku hampir percaya. Meskipun dia presiden direktur Ling Group, itu hanya sebuah jabatan. Aku benar kan? Kau ingin bertindak kasar, ja? Kuberitahu, melawan aku tidak akan berakhir baik. Aku bisa memberimu 10 juta, itu cukup untuk waktu yang lama. Kau hanya memberiku 10 juta. Padahal, Ling Group posisi nyonya presiden direktur itu, uang yang tak terhitung jumlahnya. Jangan terlalu serakah, ja. Aku tak akan meninggalkannya. Lalu, apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau baru saja mengatakan sesuatu. Kau bilang dulu kau tidak tahu identitasnya, maka kau meninggalkannya. Menurutku, kau juga tidak terlalu mencintainya. Sekarang, kau baru tahu identitasnya dan ingin kembali, bukan? Akulah yang paling mencintainya. Kita sama-sama wanita. Aku tahu betul apa yang kau pikirkan. Tapi aku tidak sepertimu. Entah dia miskin atau kaya, aku tidak akan pernah melepaskan tangannya. Aku ingin menjalani hidup bersamanya. Maukah kau menikahiku? Kecuali dia sendiri yang melepaskanku. Kalau tidak, aku akan bertanggung jawab padanya. Saya akan bertanggung jawab penuh padanya. Kurasa kamu menolak tawaran baikku dan memilih menerima hukuman, ya kan? Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau bertindak kasar. Bauer, kamu bisa hadapi 4 orang kan? Kalian maju. Mainkan saja. Di luar, saya tidak pernah dengan sengaja mencari masalah. Tidak kusangka ada saja yang kurang ajar mengira aku bisa diremehkan begitu saja. Ayo. Ada apa sebenarnya? Telepon tidak diangkat, pesan juga tidak dibalas. Halo? Apa? Dipukuli sampai masuk rumah sakit. Aku akan segera ke sana sekarang. Kian, kamu tidak apa-apa? Wah, sudah selarut ini,
masih bisa mengundang Tuan Ling ke sini ya. Hebat sekali. Ling Yuan malam ini, saat shift malamnya, dia bersamaku. Mendengar kamu ada masalah, aku pun ikut datang untuk melihatmu. Kamu tidak apa-apa, Nona Yuan. Kian, kamu sudah tahu semuanya? Kian, kamu sudah tahu. Tahu apa? Maafkan aku. Aku seharusnya tidak menyembunyikan identitasku. Kemarahan apapun itu, luapkan saja padaku. Tapi sekarang, yang terpenting adalah lukamu. Katakan padaku, siapa yang melakukannya? Aku pasti akan membuatnya di penjara 10 atau 8 tahun. Apa? Akan dipenjara. Selama itu, Dengan kemampuanku sekarang, aku bahkan bisa memenjarakannya lebih lama. Lalu kalau orang ini statusnya lebih tinggi dariku dan lebih kaya dariku dan terluka lebih parah. Jadi berapa lama hukumannya? Kalau benar-benar diusut, setidaknya 3 tahun dan bisa dihukum jutaan. 3 tahun? Astaga, Kian. Gawat. Kaulah yang melukai istriku. Apa? Bukan aku. Dia. Ling Yuan. Sekarang kau bahkan tidak mau membantuku, ya kan? Tentang kau menyuruh orang memukul Kian ini, aku sudah tahu. Tentang kamu menyuruh orang memukul Kian. Ling Yuan, kamu salah paham. Aku ini bintang besar loh. Aku tidak akan melakukan hal yang begitu merusak reputasiku sendiri. kamu bohong. Astaga. Kian, tolong ambilkan ponselku. Di mana? Ini. Nih. Aku beri kamu 10 juta. Tinggalkan dia. Jangan keras kepala, nanti menyesal. Kalian maju. Mainkan sesuka kalian. Oh, Ada rekaman. Ling Yuan, aku salah. Maafkan aku kali ini saja ya. Ini peringatan terakhirku padamu. Sejak kamu meninggalkanku saat itu, kita sudah menjadi orang asing. Tentang kamu menyuruh orang memukul Kian, aku tidak akan tinggal diam. Tunggulah surat panggilan pengacara. Bawa Wang Yuan kembali. Baik. Minggir. Hei, aku beri kalian uang. Aku ingin Yuan Kian. Hancur reputasinya. Apa tanganmu sakit? Besok aku akan panggil dokter ahli ke sini untuk periksa kamu. Minggu ini, kamu tidak perlu ke kantor. Adikmu yang aktris peraih penghargaan itu, Liu terluka parah begitu. Kamu masih bisa diam saja? Aku dan dia benar-benar tidak ada apa-apa. Di hatiku hanya ada kamu. Apa kamu tidak bisa lebih menjijikan lagi? Aduh, hukum kamu tidur di sofa malam ini. Kamu juga harus kerja. Terus kenapa? Nanti si nenek sihir ketua tim akan memotong gajiku lagi. Oke, tetaplah di rumah ya. Ada apa ini? Nyonya Presdir, silakan naik mobil. Kian. Ling Yuan, ini buatanmu. Suka?
Kakak, aku pergi kerja, bukan mau tawuran. Aku datang untuk mendukungmu. Lagi pula, identitasmu juga sudah saatnya diumumkan. Jangan dong. Kalau orang lain tahu aku punya hubungan denganmu, pasti mereka pikir aku main belakang. Jangan buat masalah deh. Tidak perlu. Semuanya ikut aku ke kantor. Tangkap pencuri. Berani-beraninya mencuri tas. Kau sudah. Bu, ini tas Anda? Iya. Kenapa, Bu? Bibi, ada apa, Bibi? Obat? Kalian cepat bantu. Ambilkan obatnya. Sudah, nak. Mungkin dia cuma pura-pura. Jangan ikut campur. Nanti kamu dimintai pertanggungjawaban. Bibi pelan-pelan. Duduk. Di dalam tas, ya. Biar aku. Ini, ya. Sudah baik kan? Sudah aku masukkan tasnya ya. Bibi, berapa nomor telepon keluarga Bibi? Biar aku teleponkan. Aku tidak apa-apa. Aku angkat telepon dulu. Gawat, Kian. Ada masalah besar. Gawat, Kian. Terjadi masalah besar. Video kamu dan manajer Wang di lapangan golf dicuri rekam dan seluruh perusahaan sudah melihatnya. Apa? Aku segera ke sana. Bibi, aku ada urusan. Aku pergi dulu ya. Tidak bisa. Kamu tidak boleh pergi. Bibi, perusahaanku benar-benar ada urusan. Aku pergi dulu. Tidak. Kamu tidak boleh pergi. Aku akan bilang kamu penipu. Nak, kamu tamat. Tidak mendengar perkataan baik. Kerugian ada di depan mata. Bibi, perusahaanku benar-benar ada urusan mendesak. Kalau Bibi terus begini, aku akan lapor polisi. Aku sungguh bukan penipu kok. Nyonya, Anda baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Cepat cari tahu siapa gadis yang menolongku tadi. Aku ingin berterima kasih padanya secara langsung. Dan juga, laporkan pencuri itu ke polisi. Baik. Lihat. Pak Wang melecehkanku dan ku beri dia pelajaran. Video ini sama sekali tidak utuh. Bagaimana bisa bocor? Pagi-pagi sekali tadi, semua orang di perusahaan menerima email ini. Isinya cacian. Yuan Kian. Apa maksudmu? Aku juga ingin bertanya. Apa maksudmu? Kau di luar sana merusak citra perusahaan kita. Apa kau tahu? Pagi ini ada berapa banyak mitra yang ingin membatalkan kerja sama dengan Ling Rui. Li Hongfang, bagaimana video-video ini bisa bocor? Kau tidak tahu? Kau bahkan melempar tanggung jawab ya. Manager, hari itu kaulah yang menyuruh Kian menemui Pak Wang. Jadi video ini bisa jadi kaulah yang menyuruh orang merekamnya. Bagus. Kalian berdua benar-benar sudah berani sekali. Sekarang bersekongkol untuk menjebakku, ya? Kamu. Manajer, jangan marah. Mereka bukan siapa-siapa. Menurutku, pecat saja mereka semua. Dasar penjilat, jangan memprovokasi di sini. Beberapa orang memiliki moral yang buruk, masih berani menjelekkan orang lain. Yuan Kian, apakah kamu akan mengajukan surat pengunduran diri sendiri? Atau aku yang akan memecatmu? Apakah kamu berniat mengundurkan diri? Atau aku yang memecatmu? Hari itu, Li Hongfang sengaja memintaku menemui Pak Wang. Video ini kemungkinan besar dia yang merekamnya. Kau ingin aku pergi? Baiklah, berikan ponselmu padaku. Atas dasar apa Yuan Kian? Kau masih ingin berkilah? Kalau bukan salahmu, mengapa tidak tunjukkan ponselmu padaku? Dasar penipu, kembalikan kalung zamrudku. Yuan Kian, dasar tidak bermoral. Berani-beraninya kau mau memukulku. Baik, pukul
pukul saja. Ah, Yuan Qianqian. Kau keterlaluan. Ibumu yang memintanya. Lagi pula, dia yang menyerang lebih dulu. aku tidak mau hidup lagi. Apa gunanya aku hidup? Yuan Qianqian, kau ini tidak punya hati. Pertama kamu selingkuh, lalu kamu mencuri pusaka keluarga kami. Apa kamu ini manusia? Apa yang kamu bicarakan? Bibi, cepat bangun. Kamu kenal dia. Jangan sentuh aku tidak akan bangun. Kalau dia tidak mengembalikan kalung itu, aku tidak akan bangun. Anakku sudah begitu baik padanya. Pertama dia selingkuh dengan tukang antar barang rendahan, lalu dia mencuri pusaka keluarga Hu kami. Sebuah kalung zamrud bernilai 100 juta. 100 juta? Ya, Tentu saja. dia itu pencuri. Betul. Dia itu pencuri. Omong kosong. Kalung itu memang milikku. Astaga, Yuan Qianqian, kau pintar sekali bikin masalah ya. Sampai keluarga mantan pacarmu datang mencarimu ke kantor. Ini? Kau benar-benar menganggap ini rumahmu sendiri. Ya? Linsia, bisakah kau tidak bertindak seenaknya di sini? Kalung itu memang milikku. Mengapa hidupku begitu pahit? Kami, perusahaan keluarga Hu kami, merugi jutaan karena dirimu. Sekarang, kau bahkan tidak melepaskan harta berharga keluarga Hu kami. Qianqian, dana perusahaan kami telah merugi parah. Berikan kalung itu padaku. Aku bisa langsung menjualnya 100 juta. Ini adalah kesempatan terakhirku. Berikan saja padaku. Qianqian, kamu baik-baik saja? Kalian sekarang ingin mengambil kembali kalung itu? Sungguh konyol sekali. Begini ya, kalau bukan karena bentuknya lumayan, apa kalian pikir aku mau memakainya? Bukankah kalian mengira kalung ini dibeli di pasar loak? Kalau begitu kembalikan padaku. Begini ya, kalau bukan karena bentuknya lumayan, apa kalian pikir aku mau memakainya? Mengembalikannya padamu? Sudah disepakati? Ini kamu berikan kepadaku dengan sukarela. Ini namanya pemberian. Bagus kamu. Kamu sengaja. Aku sudah tahu kalian secara kata-kata habisnya. Bagaimana mungkin aku tidak punya karangan berurusan dengan kalian itu? Mudah sekali. Lagi pula, kalung ini bernilai 100 juta. Ibu dan anak ini gila, ja? Kalian memfitnah Qianqian. Aku akan menuntut kalian. Suami Qianqian sudah datang. Dia tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Siapa yang kamu bilang? Maksudmu si tukang antar makanan itu, dia tidak akan membiarkan kita? Hahaha. Dia? Kalau dia punya kemampuan seperti itu, aku akan keluar dari sini sambil berguling. Hahaha. Bibi, bagaimana kalau Bibi bangun dulu? Hei, Qianqian ini, aku pasti akan memecatnya. Ayo. Bangun. Aku tidak mau bangun. Kalau hari ini dia tidak mengembalikan kalungku, jangan harap aku akan bangun. Betul. Qianqian, sebaiknya kamu segera mengembalikan kalung itu. Kalau tidak... Aduh, aku juga tidak akan pergi kemana-mana. Hahaha. Kita akan tetap di sini. Sepertinya kalian juga tidak perlu pergi. Tangkap mereka berdua. Buang mereka keluar. Pak Chen, apa yang sedang Anda lakukan? Mengapa? Ambil ponselnya. Selidiki. Video yang beredar di perusahaan hari ini, apakah itu berasal darinya? Pak Chen, ini semua adalah kesalahan Yuan Qianqian. Anda seharusnya menghukumnya. Kesalahannya? Dia adalah seorang nyonya Presiden Grup Ling yang terhormat. Apakah dia perlu merayu seorang bos kecil? Presiden? Nyonya Presiden? Ini tidak mungkin. Anda. Dasar kalian para bodoh. Dia adalah orang yang mengakuisisi perusahaan kita. Pemegang kendali Grup Ling, Pak Ling Yuan. Kamu baik-baik saja, Qianqian? Bagaimana kamu tahu aku dalam masalah? Semua yang terjadi di perusahaan, aku tahu. Dia adalah istriku, Ling Yuan. Menindasnya berarti menentangku. Chen Rui, aku tidak perlu mengajarimu bagaimana melakukannya, kan? Kamu dan kamu. Kalian berdua dipecat. Pak Chen, maafkan aku. Aku khilaf sesaat. Aku salah, Pak Chen. Lepaskan. Yuan Qianqian. Dasar pembawa sial. Hei, lepaskan aku. Jangan dengarkan, ada anjing menggonggong. Bukankah kita sepakat untuk tidak mengungkap identitasku? Aku tidak pernah setuju. Untuk menyingkirkanku,
Li Hongfang benar-benar berusaha keras. Masalah ini bukan hanya dia. Sepertinya ada aktris cemburu yang benar-benar tidak bisa melepaskanmu. Saat aku menyuruh orang untuk menangkapnya, dia sudah kabur ke luar negeri. Seharusnya tidak akan berani kembali lagi. Kalau begitu, bukankah aku justru mengusir saingan cinta secara gratis? Tidak hanya itu, kamu juga mendapatkan satu lagi kalung bernilai 100 juta. Kalung itu dari orang tuaku yang diberikan kepada. Mungkinkah? Itu harus ditanyakan pada orang tuamu. Aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Kian. Aku cinta kamu. Akhirnya aku menemukanmu. Bukan begitu, Bibi. Anda menabrak mobil pura-pura sampai ke perusahaan? Mama, kenapa Mama datang? Oh ya, aku ingin memperkenalkan ini. Ini adalah istri baruku, Yuan Kian. Ma, Sudah menikah lama begini, tapi orang tua belum juga bertemu?